Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang percaya diselamatkan oleh Tuhan Yesus agar orang percaya menjadi serupa dengan Dia. Dan keserupaan dengan Tuhan Yesus itu nyata ketika orang percaya hidupnya adalah melayani Tuhan, yaitu melayani orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara telah mengoptimalkan karunia rohani yang saudara telah terima dari Tuhan? Saudara, berapa banyak orang Kristen tidak mengembangkan karunia rohani yang Tuhan berikan kepadanya? Ada banyak penyebabnya. Dan salah satu penyebabnya adalah karena orang Kristen tidak mempunyai keyakinan atau keberanian untuk terlibat dalam pelayanan disebabkan karena kurang yakin bahwa Roh Kudus turut bekerja di dalam pelayanan yang dilakukannya. Saudara, banyak orang Kristen ketika diajak melayani, yang ia pikirkan adalah apakah saya sanggup, daripada memikirkan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena kesanggupan kita adalah di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 12. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita, dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa pelayanan Rasul Paulus, maka berita Injil itu bukanlah berita yang membanggakan bagi sang pemberita. Karena saudara, Injil memberitakan tentang Kristus yang mati di atas kayu salib. Sedangkan berita Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Romawi atau bangsa Yunani. Dan bagi mereka, Kristus yang mati itu bukanlah kabar baik bagi mereka, karena mereka sangat menjunjung tinggi akan kekuatan seorang manusia. Bukan itu saja, saudara. Bagi pemberita-pemberita Injil, juga ada ancaman akan penganiayaan bagi mereka yang terusik atau terganggu dengan berita Injil. Saudara, tidak heran Timotius, meskipun dia seorang gembala di gereja kota Efesus, dia pun merasa malu bercampur dengan takut untuk bisa melayani Tuhan dengan sebagaimana seharusnya. Saudara, hari ini sama. Setiap kita sebagai orang Kristen patut memberitakan Injil. Tuhan memberikan kita karunia rohani. Namun saudara, faktor-faktor eksternal dapat membuat kita dipengaruhi sehingga di dalam internal kita terdapat rasa malu, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir.
sehingga kita tidak menggunakan karunia rohani yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita memberitakan Injil. Apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Yang pertama, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Saudara, firman Tuhan berkata begini kepada kita. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat Rasul Paulus jelas kepada Timotius muda ini agar dia mengobarkan karunia Allah yang ada padanya. Dan ditambahkan oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara, kata penumpangan tanganku atasmu menggambarkan satu konfirmasi bahwa memang Timotius nyata mempunyai karunia-karunia rohani seperti itu. Saudara, karunia rohani kita tidak tersembunyi. Karunia rohani kita itu dapat dikonfirmasi oleh orang-orang sekitar kita. Nah, saudara, yang patut kita kerjakan adalah mari kita mengobarkan karunia rohani ini. Artinya apa? Saudara, karunia rohani yang Allah berikan itu, saudara-saudara, kalau kita tidak kobarkan, dia tidak memberikan dampak apapun kepada lingkungan kita. Tetapi saudara, ketika kita mengobarkannya, saudara, karunia rohani ini menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, mengapa kita dimampukan untuk mengobarkan karunia rohani? Karena firman Allah berkata bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan atau kuasa, power. Bukan hanya kuasa, tetapi membangkitkan kasih. Saudara, kasih memiliki power yang tidak kalah besar dengan power itu sendiri. Tetapi juga roh itu, saudara, membangkitkan ketertiban. Apa itu ketertiban? Yaitu ajaran yang sehat. Penguasaan diri. Orang percaya meskipun dia semangat, tetapi dia tetap dikontrol oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa Allah yang mengaruniakan kepada kita karunia-karunia rohani, Allah juga mengaruniakan rohnya di dalam kita, yaitu Roh Kudus yang membangkitkan kepada kita kekuatan, membangkitkan kepada kita kasih, membangkitkan kepada kita pengajaran sehat, penguasaan diri. Namun saudara dan saya harus melangkah dengan mengobarkan karunia Allah itu. Tanpa saudara melangkah, saudara tidak akan mengalami apa yang dikatakan firman Allah, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari saudara, kobarkan karunia rohanimu, karena melalui karunia rohani, engkau kobarkan, memberikan dampak rohani bagi lingkunganmu. Yang kedua, mari beritakanlah Injil. Karena ingatlah bahwa Allah telah menyelamatkan kita dan telah memanggil kita dengan panggilan kudus di dalam Kristus, bukan karena kebaikan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru.
Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, Alkitab selalu mendorong kita untuk memberitakan Injil. Saudara, dorongan Alkitab bukanlah sesuatu yang melampaui akal budi kita, yang tidak masuk akal. Tetapi perintah firman Tuhan untuk memberitakan Injil adalah perintah yang masuk akal. Mengapa demikian? Karena saudara dan saya sebagai orang percaya sudah menikmati Injil itu. Saudara dan saya sudah mengalami keajaiban Injil itu, kemujaraban Injil itu, sehingga kita menjadi manusia baru. Saudara sudah mendapatkan berkat daripada Injil itu. Saudara dan saya sudah menikmati berkat Injil itu dalam hidup ini. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Saudara, kita harus membagikan Injil ini. Saudara, orang lain membutuhkan Injil ini. Dan kita harus bagikan itu kepada orang lain. Dan saudara, kita tidak perlu takut ataupun malu. Karena Alkitab berkata bahwa kita melakukannya dengan kekuatan Allah. Jikalaupun engkau dan saya mengalami sesuatu yang tidak diharapkan, ingatlah satu hal. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, ingatlah satu hal. Apa yang kita lakukan dalam pemberitaan Injil? Dia yang memeteraikan Injil dengan darah Yesus Kristus. Dia akan memelihara apa yang dipercayakan kepada kita. Dan apa yang kita kerjakan, saudara, bukan pekerjaan yang temporer, bukan pekerjaan yang fana, tetapi pekerjaan yang berdampak kekal. Saudara, mari kita memberitakan Injil. Karena Injil itulah Kristus mati di atas kayu salib. Supaya orang-orang boleh mendengar Injil dan mereka boleh diselamatkan. Saudara, mari bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia dimanapun mereka berada. Kita memberitakan Injil di mana kita berada. Sehingga saudara, kita boleh mengalami Tuhan bekerja dengan heran di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sekali lagi dikobarkan karunia rohani kami, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang memberitakan kabar baik bagi dunia ini. Karena roh Tuhan diberikan kepada kami, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang penuh kuasa, roh yang penuh kasih, roh yang mengontrol hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.